Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa man ihtada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala khatimil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak Ibu jamaah salat zuhur Masjid Taqwa Muhammadiyah Sumatera Barat, rahimani wa rahimakumullah. Tak bosannya kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah yang telah begitu banyak mencurahkan nikmat-Nya, karunia-Nya kepada kita semua. Salawat dan salam tidak lupa pula kita panjatkan, kita sampaikan, kita berikan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti beliau. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan pada siang yang berbahagia ini kita akan membahas satu judul, yaitu bagaimana seorang muslim merubah cara pandangnya atau cara hidupnya terhadap dunia ini. Dari judul ini kita ambil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis dari Abu Hurairah yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "An Abi Hurairah radhiyallahu anhu." Dari Abu Hurairah. Maksudnya hadis ini dari Abu Hurairah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, atau Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Al-mu'minu al-qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'min ad-da'if wa fi kulli khair." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih Allah cintai dari mukmin yang lemah. Wa fi kulli khair, dan masing-masingnya itu dan semuanya itu baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah qawi di sini, kuat di sini. Di sini dia berbentuk secara keumuman. Mungkin bisa kuat di bidang keagamaan, keimanan, atau kuat dari sisi harta, atau kuat di dalam menjalankan amanah. Jadi semuanya itu baik dipandang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam juga memberikan, yaitu yang lemah mungkin di sisi Allah itu tidak baik, seakan-akan tidak baik, tapi itu sebenarnya baik juga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksud dari lafaz hadis ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, setiap kita itu memiliki kemampuan masing-masing. Jadi jangan sampai kita merendahkan, meremehkan orang. Ini si fulan kaya, ini si fulan miskin. Seakan-akan yang miskin ini tidak punya peran dalam Islam. Semuanya punya peran, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Cuman bedanya adalah yang kuat lebih Allah cintai. Dari mana kita tahu kuat, lemah juga dicintai oleh Allah? Dari kalimat wa fi kulli khair, dan semuanya itu bagus di sisi Allah. Di sini namanya, dalam ilmu balaghah namanya sighah ihtiras. Maksudnya adalah seseorang menyangka bahwasanya yang diucapkan itu tidak masuk ke dalam bagiannya, padahal yang masuk ke dalam bagian tersebut. Mukmin yang kuat, mukmin yang lemah juga baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ihris ala ma yanfa'uk. Gigihlah engkau terhadap sesuatu yang bisa memberikan manfaat kepadamu. Manfaat di sini adalah manfaat duniawi
maupun manfaat dalam perkara akhirat kita. Jadi apapun yang bisa mendatangkan kemaslahatan, kebaikan untuk kita, maka kita diminta gigih oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita lemah, jangan sampai kita berputus asa. Jadi perkara dunia dan perkara akhirat kita juga harus semangat, gigih dalam meraihnya. Lalu di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wasta'in billah wa la ta'jiz." Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dan jangan merasa lemah. Maksudnya adalah setelah kita mencari sebab, kan ihris, gigih itu kan bagian dari sebab. Dalam hidup ini Bapak Ibu, kita harus mencari sebab dahulu. Mau dapatkan uang ada sebabnya, yaitu dengan cara berdagang atau bekerja dan yang lain-lainnya. Jadi dalam proses mencari sesuatu itu, kita harus mohon bantuan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak menjadi orang yang takabur, seolah-olah kita punya kekuatan, seolah-olah kita tidak punya bantuan kepada Allah, seolah-olah kita tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun perkara dunia, perkara akhirat kita, tetap kita harus memohon bantuan pertolongan kepada Allah. Kemudian wala ta'jiz, jangan lemah, jangan sampai kita berputus asa, jangan sampai kita meninggalkan sesuatu yang sudah kita jalani, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Dan ini sebenarnya adalah mengikat kita untuk pertama adalah mencari sebab, yang kedua bertawakul atau beriktimad, bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian para ulama, manusia itu ada dua jenis, dua-duanya salah. Yang pertama adalah dia bergantung tapi tanpa sebab, bergantung kepada Allah saja tapi tanpa mencari sebab. Kategori yang kedua adalah dia mencari sebab tapi tidak mau bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dua-duanya salah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Misalnya Bapak Ibu mau mendapatkan rezeki, ya berdagang, bekerja, itu namanya mencari sebab. Setelah itu baru menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di lafaz berikutnya, wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kadza. Dan sekiranya musibah atau sesuatu yang menimpamu, janganlah kamu mengatakan seandainya, seandainya, seandainya. Kalau kita katakan seandainya, seandainya ini, apa yang terjadi? Ini akan membuka pintu syaitan. Dan dengan kita mengatakan seandainya, seandainya ini, kita akan bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita disempitkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita katakan seandainya saya tidak dengan si fulan, mungkin saya tidak akan terjadi seperti ini. Seandainya saya bekerja sama dengan si fulan, mungkin tidak akan terjadi seperti ini. Jangan sampai seperti itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Tapi Rasul mengajarkan kepada kita, apa yang diajarkan oleh Rasul? Walakin qul qadarullahi wa ma syaa fa'al. Katakanlah sesuatu yang telah Allah takdirkan itu pasti terjadi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi kita harus mencari sebab, kemudian berdoa, serahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menjadi dua di antara dari yang kategori manusia tadi. Mencari sebab iya, tapi tidak ada ketergantungan terhadap Allah. Kemudian hanya bergantung kepada Allah tapi tidak mencari sebab. Kedua-duanya salah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi jangan sampai kita mengatakan kalau sesuatu yang telah terjadi menimpa kita, jangan kita katakan seandainya, seandainya, tapi katakan qul qadarullahi wa ma syaa fa'al. Sesuatu yang telah Allah takdirkan pasti akan terjadi. Ini faedahnya, manfaatnya adalah Bapak Ibu, ini akan membuat hati kita menjadi tenang, menjadi lega. Kita tidak akan stres, kita tidak akan galau terhadap sesuatu yang telah luput dari kita, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian Rasul yang terakhir mengatakan fa inna law. Maksudnya kalimat law tadi, seandainya itu taftahu amal syaitan, akan membuka
perbuatan syaitan. Syaitan akan masuk ke dalam jiwa kita. Syaitan akan masuk ke dalam diri kita. Kalau kita mengatakan seandainya. Tapi kalau bisa, kita boleh mengatakan seperti itu, tapi hanya dalam sisi namanya yaitu mengambil iktibar, pelajaran. Ikhtibar, mengambil pelajaran Bapak Ibu rahmati Allah. Jangan sampai kita mengatakan seandainya sesuatu telah luput dari kita. Demikianlah yang bisa dapat disampaikan. Semoga ada manfaat untuk kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.